Saudaraku, dimanapun Anda berada, bangsa apapun Anda, kultur apapun Anda, saya hadir ke tengah-tengah Anda lewat video ini akan menguraikan secara konstruktif bangunan Islam dan menempatkan Quran pada tempatnya supaya masyarakat semakin paham, sehingga kejadian-kejadian kebencian terhadap Islam yang banyak sekali oleh negara-negara barat, negara-negara sekuler, itu menjadi reda, karena itu namanya tidak produktif untuk Anda. Anda belum paham. Apalagi penghinaan dengan pembakaran Quran, itu sebetulnya menunjukkan kebodohan Anda, bukan kehebatan Anda, karena Al-Quran itu adalah merupakan sebuah referensi hidup untuk Anda, bukan hanya untuk umat Islam, untuk umat manusia, sebagaimana nanti saya terangkan di dalam gambar berikut ini. Sehingga manusia, Anda yang mengikuti ini akan semakin cerdas, hatinya semakin tenang, bahwasanya Al-Quran bukan konsep untuk terbentuknya masyarakat yang destruktif, tapi untuk membangun masyarakat yang konstruktif, damai, sejahtera, aman, sebagaimana saya terangkan istilahnya sebagai berikut. Mari kita simak bersama keterangan saya melalui video ini. Mudah-mudahan Anda sabar. Kali ini saya mencoba untuk menerangkan lebih jauh apakah itu Islam yang secara etimologi, yaitu ilmu tentang istilah daripada kata-kata yang keluar itu tadi. Islam adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab, dari kata salimah, yang berarti diterjemahkan sebagai selamat atau sentosa dan damai. Dari kata salimah itu kemudian berkembang terbentuk menjadi kata aslama, yang berarti berserah diri, patuh atau tunduk atau taat. Nah, itu dari etimologi kata-kata Islam seperti itu. Sehingga demikian, untuk mencapai tujuan yang begitu mulia itu tadi, maka Islam berpedoman kepada sebuah referensi dasar, yaitu Al-Quran, yang merupakan kumpulan daripada firman Allah yang secara harfiah, Al-Quran itu berarti bacaan atau yang dibaca dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran itu adalah firman atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Muhammad dengan perantaraan malaikat yang namanya Jibril, dan terkumpul menjadi mushaf, kemudian dibukukan kitab. Bagi umat Islam, Al-Quran itu merupakan sebuah mujizat sebetulnya, karena para nabi dikasih mujizat. Nabi Isa dikasih mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit lepra, orang mati, dan sebagainya. Nabi Muhammad, mujizat utamanya adalah Al-Quranul Karim, yang merupakan sebuah referensi hidup sebetulnya
bagi seluruh umat manusia agar supaya mereka mencapai kesejahteraan dalam hidup duniawiyahnya ini yang tentu berdampak pada akhiratnya nanti. Lalu tujuannya untuk apa sebetulnya? Tidak ada lain adalah Al-Quran tadi sebagai sebuah referensinya yang dijabarkan oleh Muhammad dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk membangun peradaban manusia di atas kepribadian individu-individu yang mulia, yaitu dengan memanfaatkan potensi manusianya dan potensi alamnya di dalam bermasyarakat, sehingga terjadilah masyarakat yang sejahtera, baik dalam bentuk lingkungan mikro, kecil, keluarga, menengah bermasyarakat, maupun makro berbangsa. Tujuan ini jelas sekali di dalam Al-Quran disampaikan. Anda boleh melihatnya di dalam surat Al-Anbiya 21, surat 21 ayat 107. Bunyinya dalam bahasa Arab begini: "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Diterjemahkan, dan tidaklah kami mengutus Muhammad itu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mengapa konsep Quran diberikan kepada Muhammad dan menjadi harapan kesejahteraan bagi seluruh alam? Seluruh alam itu tentunya bukan hanya masyarakat manusia, tapi juga lingkungan hidup sekitar mereka. Karena apa? Dengan konsep Al-Quran itu, Nabi Muhammad akan membangun sebuah peradaban untuk menerangkan di mana Islam itu dibangun dalam sebuah peradaban. Maka mari kita lihat gambar berikut ini. Untuk membangun sebuah peradaban, kita mengenal istilah segitiga peradaban. Sebagaimana gambar yang Anda lihat ini tadi. Segitiga sama sisi dengan ujung-ujung titik pada masing-masing sisinya. Selama ini peradaban yang dibangun oleh manusia tanpa menggunakan konsep Al-Quran ini, maka pada tiga titik segitiga itu tadi dibangunlah tiga unsur utamanya, yaitu pengetahuan, sosial politik, dan budaya. Mari kita telusuri masing-masingnya dan kita ikuti uraian saya ini melalui gambar berikut. Di titik di atas dari segitiga itu, di situ adalah dibangun apa yang dinamakan dengan pengetahuan. Manusia memiliki pengetahuan untuk membangun peradabannya, dan di dalam pengetahuan itu bagian-bagian dari pengetahuan banyak sekali, luas. Yang kita kenal dahulu adalah filosofi atau filsafat. Sekarang kita mengenal
ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Kita mengenal apa yang dinamakan ilham. Kita mengenal apa pengetahuan wahyu. Kita mengenal intuisi, common sense, dan sebagainya. Dalam tayangan gambar ini Anda lihat dalam bahasa Inggris itu dikenal science and teknologi, yang kedua filosofi, yang ketiga revelation, yang keempat inspiration, yang kelima intuition, yang keenam common sense, etc., etc. Nah, itulah knowledge atau pengetahuan dengan bagian-bagiannya. Itu merupakan sebuah kelompok lingkaran di ujung atas. Kita teruskan pada gambar kedua. Gambar kedua, pada titik ujung kiri bawah, di sana kita mengenal apa yang dinamakan unsur sosial politik, atau dikenal dengan socio-political. Itu di situ, itu berwarna kuning di sini. Nah, pada sosial politik ini dibagi lagi dengan bagian-bagiannya. Tentunya di situ yang pertama adalah sosial. Sosial itu sendiri. Yang kedua adalah masalah perpolitikan. Yang ketiga adalah masalah ekonomi. Keempat adalah humaniora atau humanities. Kemudian kita mengenal juga di sana adalah hukum atau perundang-undangan, peraturan. Kemudian kita mengenal pemerintahan dan sebagainya, etc. Sebagaimana Anda lihat di dalam gambar yang berwarna kuning ini. Itu di bagian bawah kiri. Sedangkan di bagian bawah sebelah kanan, di situ ada kelompok yang namanya kultur atau budaya. Masyarakat membangun budayanya. Ini terlihat dari unsur-unsur budaya itu tadi. Ini berwarna, di sini Anda bisa melihat berwarna biru muda. Unsur-unsurnya adalah itu kebudayaan. Kita sering mengenal kebudayaan, seni, kemudian habis seni kita mengenal juga apa yang dinamakan sastra. Kita mengenal bahasa. Nah, di situ ada yang dinamakan agama. Agama itu masuk di dalam kelompok budaya. Ya, tentunya di dalam agama ini kita yang tahu selama ini banyak sekali agama-agama. Di Indonesia sendiri mengakui berbagai macam jenis agama di dalamnya. Terus ada kepercayaan atau aliran kepercayaan di situ dan sebagainya. Nah, itulah tiga kelompok itu yang apabila kita tumpangkan
di atas segitiga itu tadi, yang biru di atas, yang kuning di sebelah kiri bawah, yang kelabu sebelah kiri kanan bawah. Nah, Anda bisa melihat di sini, setelah kita tumpang tindihkan satu dengan lain, maka akan terjadi titik pertemuan bidang yang saya kasih warna merah di sini. Anda bisa lihat warna merah, ada bulatan merah itu adalah sebuah bidang pertemuan antara ketiga kelompok itu tadi. Jadi pada bidang merah itu, maka yang namanya unsur-unsur kultur, sosial, politik, dan pengetahuan itu menyatu di situ. Maka berwujudlah atau terwujudlah sebuah yang dinamakan peradaban manusia. Bidang merah itu hanya sebuah bidang kecil, bidang persinggungan dari ketiganya. Sehingga dengan melihat gambar merah ini, Anda bisa melihat betapa kecilnya peradaban yang dibangun manusia itu, sekalipun unsur-unsurnya begitu banyak dan begitu luas. Artinya, ini yang menyebabkan kenapa manusia itu maju teknologinya, ekonominya juga luas dan sebagainya. Tapi kenapa terjadi apa yang disebut ketidakberadaban? Harusnya terjadi perpaduan ketiganya, sehingga peradaban yang dibentuk adalah tentunya seluas ketiganya itu apabila berpadu bersama. Kenapa hal ini terjadi? Hanya merupakan peradaban yang kecil, perlu kita kritisin. Antara lain karena masing-masing kelompok itu tadi yang berwarna biru, kuning, dan kelabu itu tadi, masing-masing kelompok dan atau unsur-unsurnya itu berkembang sendiri-sendiri. Tidak ada perpaduan dengan kelompok lain atau unsur lain. Misalnya sekarang pengetahuan itu apa yang dinamakan pengetahuan sains, ya berkembang. Ilmu hanya untuk ilmu, tidak pernah ada sentuhan ilmu untuk membangun peradaban, tidak ada. Demikian juga dengan unsur-unsur budaya dan unsur-unsur sosial politik. Di dalam unsur sosial politik sering sekali terjadi tarik ulur dari sisi geopolitik atau dari sisi sosial ekonomi yang hanya mementingkan keuntungan sesaat oleh penguasa di masing-masing negara itu tadi, sehingga terjadi gesekan. Ini yang dinamakan konflik kepentingan. Yang keempat, memang tidak ada sebuah konsep yang bersifat menyeluruh bikinan manusia yang dapat mewarnai atau memacu berkembangnya unsur tertentu tersebut supaya bisa terintegrasi. Itu manusia tidak mampu.
membuat seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya majunya pengetahuan, majunya ekonomi, majunya budaya, tapi berbanding terbalik dengan majunya peradaban. Karena terjadinya konflik kepentingan tadi, maka menyebabkan kerusakan. Jadi peradaban itu sendiri menjadi rusak, dan kita sudah bisa melihat adanya perang yang tidak pernah berhenti secara besar. Perang Dunia I, Perang Dunia II, ini diambang Perang Dunia III dan sebagainya. Dan pada setiap saat kita melihat adanya genosida, baik melalui bom atom yang sudah pernah dilakukan Hiroshima Nagasaki di Jepang, apapun alasannya. Sekarang Gaza terjadi pembantian besar-besaran oleh Israel dan Amerika, dan penduduknya disuruh keluar dari negeri itu agar supaya bisa menguasainya. Ini sebuah kenyataan. Itu yang menyebabkan semakin kecil peradaban itu, bukan semakin besar. Nah, pada gambar berikutnya saya tunjukkan kepada Anda, karena tadi di atas bahwasanya Islam itu membangun peradaban. Lalu di mana atau kemana peran Islam itu? Islam ini berperan untuk menjadi umbrella, payung, memayungin ketiga unsur tadi, baik knowledge, sosial, politik maupun budaya. Disitulah Islam akan mampu membangun peradaban yang jauh lebih besar, lebih luas daripada peradaban yang dibangun atas konsepsi manusia itu sendiri. Karena konsepsi Al-Quran, Anda bisa melihat di dalam gambar itu lingkaran biru di luar, itu adalah bangunan atau adalah konsepsi Islam untuk membangun peradaban secara besar di atas landasan ketiga unsur itu tadi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Anda amatin, ini lingkarannya menjadi luas dan ketiganya berada di dalamnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dia punya konsep yang tadi saya sebutkan, yang disebut dengan Al-Quran yang mulia ini, atau The Holy Quran, yang di dalamnya terdiri dari sekitar 6.236 ayat. Ada ayat yang pendek, ada yang panjang, dan isinya itu berbagai macam rujukan referensi. Baik isi mengandung tentang knowledge atau pengetahuan tadi, di situ banyak. Sekalipun tidak detail, tapi banyak informasi yang bisa Anda gali. Informasi wahyu ini untuk membangun sosial politik masyarakat. Di ayat-ayat itu Anda bisa melembarin atau bisa mengunduh untuk kesejahteraan masyarakat, baik pun pada unsur budaya, itu juga nampak jelas.
Nah, ini yang menyebabkan saya selalu mengatakan kalau Islam dimasukkan ke dalam unsur budaya yang selama ini sudah terjadi seperti itu di dalam masyarakat, di dalam pendidikan, dia hanya merupakan bagian kecil. Tadi di atas yang lalu tadi, yaitu berwarna merah kecil tadi, hanya merupakan titik yang tidak bisa mewarnai semuanya. Maka keluarkan itu Al-Quran daripada unsur budaya, jadikan Al-Quran itu sebagai sebuah referensi yang bisa menaungi seluruh unsur-unsur yang akan membangun peradaban. Kalau ini yang terjadi, maka Al-Quran ini sebagai referensi daripada Islam akan menaungi, akan memayungi seluruh ketiga unsur dan sub-unsurnya itu, sehingga peradaban ini akan menjadi luas, besar, sebagaimana tampilan gambar ini, yaitu berwarna merah. Jadi unsur-unsur knowledge, pengetahuan, sosial politik, dan tadi budaya sudah ternaungi, terwarnai, terinduksi oleh Al-Quran, karena memang itu adalah merupakan informasi dari Allah yang tahu tentang sifat manusia dan alam sekitarnya. Maka disinilah Islam akan tampil membangun sebuah peradaban kemanusiaan yang besar. Tentang contoh-contoh lebih konkret daripada Al-Quran, daripada ayat-ayatnya itu, tentunya akan kita berikan pada kesempatan lain jika diperlukan. Mudah-mudahan dengan gambaran yang ringkas ini Anda semakin paham bahwa Islam dengan konsep dasarnya Al-Quran itu bukan masuk di dalam unsur budaya, akan tetapi Islam adalah sebuah istilah untuk membangun peradaban yang sejahtera, yang aman, yang damai, sehingga manusia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunianya ini. Nah, setelah Anda mendengarkan semua uraian tadi, maka dengan tulus saya mengajak kepada Anda, kalau Anda belum paham, silakan datang ke saya atau silakan telepon, nomor telepon saya beri di sini. Kalau Anda mau intensif diskusi dengan saya, silakan, saya diundang ke tempat Anda.